Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin, Nabiyyina Muhammadin alaihi afdalus salati wa atammut taslim, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman mazidan ila yaumiddin, thumma amma ba'd. Fa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Para hadirin jamaah salat zuhur rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan mulai membahas salatut tatawwu', yakni salat sunnah. Poin pertama yang disampaikan oleh penulis hafizahullah ta'ala tentang keutamaan dari salat tatawwu'. Salat tatawwu' ini nama lain dari salat sunnah. Di antara keutamaannya disebutkan di dalam riwayat An-Nasa'i, Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini dinyatakan sahih. Yakni riwayat dari jalan sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwal ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah min 'amalihi salatuh." Sesungguhnya amalan seseorang yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat kelak adalah salatnya. Fa in saluhat faqad aflah wa anjah. Jika salatnya itu baik, jika salatnya sempurna, maka sungguh dia berbahagia dan dia berhasil. Wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Namun jika salatnya itu rusak, jika salatnya tidak benar, maka sungguh dia menyesal dan rugi. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inin taqassa min fariidatin syai'an qala Rabbu azza wa jalla unzuru hal li 'abdi min tatawwu' fayukammila biha man taqassa min al fariidah thumma yakunu sa'iru 'amalihi 'ala dzalik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika amalan fardunya itu kurang, maka Allah Rabb tabaraka wa ta'ala berfirman, lihatlah, adakah hambaku ini memiliki amal-amal sunnah, kemudian dia melengkapi kekurangan amal fardunya dengan amalan sunnah tersebut, kemudian diperlakukanlah seperti itu untuk seluruh amalnya. Ini kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita semua. Ternyata kekurangan yang ada pada salat fardu kita bisa disempurnakan, bisa ditambal dengan kita menjalankan amalan-amalan sunnah. Dan di pembahasan yang lalu kita sudah sampaikan bahwa di antara kasih sayang Allah, Allah selalu mengapit amal-amal fardu dengan amal-amal sunnah. Baik itu terkait dengan salat, terkait dengan puasa, terkait dengan sedekah, dan juga amal-amal fardu yang lainnya. Nah, di dalam salat juga demikian. Salat fardu kita, kalau di dalamnya ada kekurangan, maka bisa disempurnakan dengan salat sunnah. Berarti di antara fadilah salat sunnah menyempurnakan kekurangan yang ada pada salat fardu. Di antara kekurangan yang terjadi pada salat fardu adalah tidak khusyuk. Nah, terkadang para jamaah yang dirahmati Allah, kita juga mengalami ketidakkhusyuan pada salat sunnah. Begitu ya. Jadi salat fardunya tidak khusyuk, ini kan kekurangan. Ketika kita ingin menyempurnakannya dengan salat sunnah, ternyata salat sunnahnya juga tidak khusyuk, malah tambah tidak khusyuk dibandingkan salat fardunya. Ini gimana Pak kalau begini? Tetap hitungannya lebih baik ketimbang orang yang tidak sholat sunnah.
Kalau kurang ketemu kurang itu kan insya Allah negatif ketemu negatif bisa menjadi positif plus, begitu kan? Taib. Nah ini sudah sholat fardunya kurang, tidak khusyuk, ya, tidak maksimal di dalam mengerjakannya. Ketambah lagi dia tidak punya sholat sunnah. Lebih baik orang yang punya kekurangan di sholat fardu, ketika dia sholat sunnah pun ada kekurangannya. Artinya jugrugnya sholat sunnah sudah ada, mesti ada pahalanya. Nah begitu para jamaah yang dirahmati Allah. Berarti dia tetap hitungannya lebih baik. Nah syukur-syukur para jamaah ketika ada kekurangan pada sholat fardu kita bisa maksimal menyempurnakannya dengan sholat sunnah yang maksimal. Barakallahu fikum. Taib. Para jamaah yang dirahmati Allah. Untuk sholat sunnah di poin kedua beliau sampaikan dianjurkan dikerjakan di rumah. Kalau di masjid bagaimana? Tidak ada masalah. Silahkan kerjakan di masjid. Namun yang paling utama mengerjakan sholat sunnah itu di rumah. Jadi sholat duha, kemudian sholat tahajud, sholat witir, demikian pula sholat sunnah-sunnah yang lainnya, termasuk sholat sunnah nawafil, rawatib, ya, yang mengikuti sholat-sholat wajib. Ini sunnahnya, afdalnya dikerjakan di rumah, walaupun boleh dikerjakan di masjid. Maka ketika ada kesempatan untuk kita mengerjakan sholat sunnah itu di rumah, lebih baik di rumah Pak. Lebih baik di rumah. Contoh ya sholat duha. Kalau Bapak misalkan berangkat kerja itu masuknya jam 8, jam setengah 9. Itu sebelum berangkat sebaiknya sholat duha dulu di rumah. Sholat duha dulu di rumah ketimbang Bapak memanfaatkan waktu istirahat sholat duha untuk sholat di masjid yang ada di kantor. Begitu ya. Lebih baik sebelum berangkat kerja jam 8 misalkan, karena masuknya jam setengah 9. Jarak dari rumah ke kantor nggak terlalu jauh. Ya, 5 menit sudah sampai. Maka jam 8 sholat duha dulu di rumah. Sholat duha dulu di rumah. 2 rakaat. Alhamdulillah, syukur-syukur 4 rakaat. Nah itu para jamaah. Karena itu akan lebih baik. Ya intinya, kapan ada kesempatan kita sholat sunnah di rumah, maka sholat sunnahnya di rumah. Ya demikian pula misalkan kita alhamdulillah jarak dari rumah ke masjid itu tidak terlalu jauh. Ya tidak terlalu jauh. Kita pun juga sangat hafal, sangat paham kebiasaan durasi dari antara azan ke iqamat di masjid kita. Misalkan hafal, oh kalau zuhur sekian menit. Kemudian peluangnya ada, maka silahkan sholat sunnah rawatib itu di rumah. Sebelum berangkat ke masjid, kita qobliyah dulu di rumah. Sehingga bisa diperkirakan kita datang ke masjid pas iqamat. Demikian ya. Kemudian ba'diyah juga demikian. Kalau masih punya peluang besar untuk bisa dikerjakan di rumah, maka silahkan kerjakan di rumah, itu akan lebih baik. Cuman terkadang ya kita itu kan dihadapkan dengan kondisi rumah yang mungkin kurang nyaman. Ya, kadang dari masjid misalkan sudah punya niat yang bagus, pokoknya saya ba'diyah di rumah. Ternyata setelah di rumah hidangan makan siang sudah tersedia. Menunya favorit lagi, semur jengkol gitu. Tambah sambal terasi. Oh sudah, para jamaah bisa buyar itu ya. Bisa buyar ya niat kita untuk sholat ba'diyah di rumah. Atau mungkin kondisi rumah yang kurang kondusif. Anak kita masih kecil-kecil, sering rewel dan lain sebagainya. Maka ya tidak mengapa kita kerjakan di masjid. Baik, para jamaah. Intinya manapun peluang yang dimudahkan Allah untuk kita, usahakan peluang itu kita ambil. Jangan sampai ya sholat sunnah itu ya terluputkan begitu saja. Karena tentu kita akan menjadi orang yang merugi. Baik, jadi dianjurkan dilaksanakan di rumah. Berdasarkan riwayat dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qada ahadukumus shalah fi masjidihi faliyaj'al li baitihi nasiban min salatih." Apabila seorang di antara kalian selesai mengerjakan salat di masjidnya,
maka kerjakanlah sebagian dari sholatnya, yakni sholat sunnah di rumahnya. Jadi usahakan rumah kita dapat jatah untuk menjadi tempat kita sholat sunnah. Di antara faidahnya apa para jamaah? Kita sebagai suami bisa memberikan keteladanan kepada istri, kepada anak-anak kita, jika kita menjadikan rumah sebagai tempat sholat sunnah. Kemudian ditambah lagi, berarti rumah kita tidak seperti kuburan, di mana Nabi melarang kita untuk itu. Wala taj'alu buyutakum kuburan. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Maksudnya apa? Tidak dipakai ibadah. Karena kuburan bukan tempat ibadah. Ya, kuburan itu tempat ngubur orang yang sudah mati. Tempat ibadah adalah masjid, kemudian rumah-rumah kita. Jangan kalian jadikan rumah seperti kuburan yang sepi dari ibadah, tidak dipakai ibadah. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, ini juga akan memberikan keberkahan kepada rumah tersebut. Salah satu bentuk syukur kepada Allah atas kemudahan ya mendapatkan tempat tinggal adalah tempat tinggal itu kita jadikan sebagai tempat untuk kita beribadah. Di antaranya mengerjakan sholat-sholat sunnah. Maka kata Nabi SAW, hendaknya ya rumahmu menjadi mendapatkan jatah dari sholatmu. Maksudnya sholat-sholat sunnah. Fa innallaha ja'ilun fi baitihi min sholatihi nuran. Nah ini fadilah berikutnya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagian salatnya itu sebagai cahaya dari rumahnya, yang itu akan dilihat oleh para malaikat yang ada di atas langit sebagaimana terlihatnya bintang oleh penduduk bumi dari bawah. Nah itu para jamaah. Jadi kalau rumah kita ingin bercahaya para jamaah, walaupun ya misalkan lampunya cuma 5 watt begitu, tidak ada masalah. Orang melihat rumah kita itu pelit dengan cahaya karena memang keterbatasan kita, ngiritnya kita, begitu ya. Tapi insya Allah kalau rumah kita itu dipakai ibadah-ibadah sunnah, itu akan terang benderang dilihat oleh Allah dan juga para malaikat. Nah demikian para jamaah. Tapi mohon maaf ya, kalau rumah kita terang benderang, Masya Allah, watt rumahnya itu sampai 5.000 begitu ya. Tiap lampu rata-rata minimalnya 10 watt, terang benderang. Tapi dipakai maksiat. Rumah itu rumah yang penuh dengan maksiat. Yang kedengaran dari rumah itu bukan bacaan Quran, tapi dangdutan. Begitu ya. Yang kedengaran dari rumah itu ya bukan perkara-perkara yang baik, tapi bentakan orang tua ke anaknya, jeritan anak karena disiksa orang tuanya. Pokoknya keburukan, dosa dan maksiat yang terlahir dari rumah itu. Maka walaupun dia terang benderang, itu gelap ya dalam pandangan para malaikat. Nah itu para jamaah. Jadi harus ada cahaya dengan cara dipakai ibadah. Barakallahu fikum. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Poin ketiga beliau sampaikan di sini tentang pembagian daripada salat sunnah. Secara garis besar, salat sunnah itu terbagi menjadi 2. Ada salat sunnah mutlaqah yang tidak terikat, kemudian ada salat sunnah muqayyadah, salat sunnah yang terikat. Salat sunnah yang muqayyadah, yang terikat, maksudnya adalah salat sunnah yang dikenal dengan istilah salat sunnah rawatib, yang mengiringi salat-salat fardu 5 waktu. Ada qabliyah, ada juga ba'diyah. Nah, salat-salat sunnah rawatib yang mengiringi salat-salat fardu itu dibagi 2 juga. Ada yang muakkadah, yang sangat ditekankan, ada yang ghair muakkadah, ada yang tidak terlalu ditekankan. Muakkad dan ghair muakkad. Yang muakkadah, salat sunnah rawatib yang sangat ditekankan ada 10 rakaat. Dasarnya adalah riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, "Hafidtu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat." Aku menghafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat.
Maksudnya 10 rakaat rawatib, salat sunnah rawatib. Taib, raka'ataini qabla zuhur. 2 rakaat sebelum zuhur, wa raka'ataini ba'daha. Kemudian 2 rakaat setelah zuhur. Wa raka'ataini ba'dal maghrib, wa raka'ataini ba'dal isya. 2 rakaat ba'da maghrib, 2 rakaat ba'da isya. Berarti 8. Wa raka'ataini qabla sholati subhi, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. 2 rakaat sebelum sholat subuh. Jadi totalnya ada 10 rakaat. Wa kanat sa'atan la yudkhalu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fiha, haddatsatni Hafsatu annahu kana idza adzana al-muadzin wa tala'a al-fajru shalla rak'atain. Jadi ini yang dihafal oleh Abdullah bin Umar. Dan ini adalah saat yang tidak seorang pun untuk ke rumah Nabi. Maka Hafsah bercerita kepadaku bahwasanya beliau apabila muadzin telah mengumandangkan azan fajar, ya ketika fajar telah terbit, maksudnya adalah salat subuh, maka beliau salat 2 rakaat, salat qabliyah subuh. Nah, ini para jamaah. Jadi yang 10 rakaat ini sunnah muakkadah. Berikutnya termasuk yang sunnah muakkadah adalah 4 rakaat sebelum zuhur. 4 rakaat sebelum zuhur. Sebagaimana riwayat Aisyah bahwa Nabi SAW tidak pernah meninggalkan 4 rakaat qabliyah zuhur, kemudian wa raka'ataini qablal ghadat, dan 2 rakaat qabliyah subuh. Berarti kalau ditotalkan yang muakkadah itu 12 rakaat. Dan ini Masya Allah kalau dijaga 12 rakaat ini dalam keseharian kita, insya Allah salah satu fadilahnya mendapatkan istana di surga, gitu ya. Kalau orang berlomba-lomba pengen punya rumah di dunia, bahkan yang punya rumah masih memplanningkan rumah yang kedua, ya, untuk istri kedua, begitu ya. Rumah ketiga, rumah keempat, dan lain sebagainya. Barakallahu fikum para jamaah. Siapa di antara kita yang sudah merencanakan pengen punya rumah di surga? Ya. Kalau di dunia tidak punya rumah, tidak ada masalah, kan masih bisa ngontrak, begitu kan? Tapi kalau di akhirat nanti kita tidak punya rumah, na'udzubillah, ini nasib yang sangat mengenaskan. Nah, ketika orang masuk surga, ya pengen dapat istana di surga, pengen dapat pohon-pohonannya, pengen dapat segala nikmatnya. Itu ada amal-amal tertentu. Ya, ada amal-amal tertentu yang sangat-sangat dianjurkan bagaimana kita mendapatkan pernak-pernik kenikmatan yang sangat luar biasa di surga Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya istana ini. Siapa yang ingin dapat istana, jaga 12 rakaat rawatib dalam keseharian kita. Nah, 12 rakaat tadi ya, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat ya ba'da maghrib, ba'da isya, kemudian 2 rakaat qabliyah subuh. Totalnya 12. Adapun yang ghairu muakkadah adalah 2 rakaat sebelum asar. Jadi qabliyah asar ada? Jawabannya ada. 2 rakaat qabliyah asar. Apakah qabliyah maghrib dan isya ada salat sunnah? Ada. Ya. Tapi tidak muakkadah. 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya. Ini dianjurkan tapi tidak ditekankan. Dasarnya riwayat dari Abdullah bin Mughaffal. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala baina kulli adzanain salatun. Di antara 2 azan itu ada salat. Di antara 2 azan itu ada salat. Azan pertama maksudnya azan yang sesungguhnya, azan yang kedua yang dimaksud adalah iqamat. Jadi iqamat kadang diistilahkan juga dengan azan. Nah, itu para jemaah. Berarti antara azan dan iqamat selalu ada salat sunnah. Berarti antara azan dan iqamat di waktu salat asar ada salat sunnah. Demikian pula antara azan dan iqamat
ya di waktu maghrib dan isya juga ada salat sunnah. Kemudian Nabi mengucapkan kalimat ini 2 kali. Baina kulli adzanaini salatun. Baina kulli adzanaini salatun. Antara jarak 2 azan itu ada salat sunnah. Antara jarak 2 azan itu ada salat sunnah. Kemudian pada ucapan Nabi yang ketiga, qala fi tsalitsati liman syaa. Pada ucapan Nabi yang ketiga itu bagi yang mau saja. Nah, kalimat liman syaa kata para ulama di sini menunjukkan bahwa salat sunnah tadi tidak terlalu ditekankan. Barakallahu fikum. Baik. Begitu ya. Jadi qobliyah asar, qobliyah maghrib dan qobliyah isya ini tetap dianjurkan tapi tidak muakkadah. Poin keempat yang beliau sampaikan di sini, dianjurkan melakukan sholat 4 rakaat sebelum asar. Jadi qobliyah asar itu bisa 2 rakaat, bisa juga 4 rakaat. Dasarnya adalah riwayat dari Ali radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli qabla al-'asri 4 raka'atin." Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sebelum asar 4 rakaat. Yafsilu bainahunna bitaslim. Nabi memisahkan di antara keduanya dengan taslim, dengan salam. Alal malaika al-muqarrabin wa man tabi'ahum minal muslimina wal mu'minin. Jadi cara mengerjakannya salat sunnah yang 4 rakaat itu 2 rakaat 2 rakaat. Ada riwayat yang umum salatul laili wan nahari ya. Rakaatain atau masna salat malam dan juga salat siang, maksudnya dalam masalah salat sunnah itu 2 rakaat 2 rakaat. Jadi kalau kita mengerjakan salat sunnah di siang hari itu 2 rakaat 2 rakaat, kalau lebih dari 2 rakaat ya. Kemudian salat sunnah di malam hari juga 2 rakaat 2 rakaat. Barakallahu fikum. Baik para jamaah. Di riwayat yang lain tentang anjuran salat qobliyah asar 4 rakaat, datang riwayatnya dari Abdullah bin Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, riwayat ini sahih, ada di Sunan At-Tirmidzi, juga Sunan Abi Daud. Para jamaah yang dirahmati Allah, dari Abdullah bin Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, rahimallahu mra'an. Semoga Allah merahmati seseorang yang shalla qablal asri arba'an. Salat sebelum asar 4 rakaat. Di sini Nabi mendoakan doa rahmat bagi orang yang salat sunnah qablal asar 4 rakaat. Doa rahmat. Doa rahmat ini doa yang sangat bermanfaat. Kalau ada orang mendoakan kita dengan doa rahmat, itu maknanya 2, Pak. Semoga Allah merahmatimu, rahimakallah, atau rahimahullah, semoga Allah merahmatimu. Itu maknanya 2. Kalau ada orang mendoakan kita dengan doa rahmat, itu maknanya 2. Pertama, dia mendoakan kita kepada Allah supaya ya diberikan taufik dan inayah untuk masa yang akan datang. Diberikan kasih sayang Allah untuk masa yang akan datang. Kemudian makna yang kedua, dia pun berarti memohonkan kepada kita ampunan. Ampunan untuk masa yang sudah berlalu. Jadi Masya Allah ya, doa rahmat ini doa yang sangat bermanfaat sekali. Semoga Allah merahmatimu. Dan sering ya para ulama ya kalau di sela-sela ceramah mereka atau di sela-sela tulisan mereka di saat mereka menulis risalah, sering mendoakan ya siapapun dengan doa rahmat. Rahimakallah ya, i'lam rahimakallah. Ketahuilah wahai orang yang semoga dirahmati Allah. Itu para jemaah. Maknanya itu. Jadi dia sedang mendoakan kita dengan taufik dan inayah di masa yang akan datang dan memohonkan ampunan untuk dosa-dosa yang telah berlalu. Karena kalau orang kemudian diberi taufik, pertolongan untuk masa yang akan datang dan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu,
berarti Allah Subhanahu wa taala sayang kepada dirinya. Nah, itulah doa rahmat. Para jamaah, nah Allah akan merahmati orang yang sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar. Nah, itu para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi kalau waktunya memang memungkinkan dan memang selayaknya jarak antara azan dan iqamat itu ya diberi jarak. Azan dan iqamat itu diberi jarak. Jangan habis azan langsung qomat, ya. Di sebagian tempat para jamaah selesai azan langsung qomat, selesai azan langsung qomat. Ya kasihan. Kasihan jamaah yang kemudian ya mereka dalam kondisi tidak siap dari awal kan. Orang itu ya butuh waktu untuk wudu mungkin ya, butuh waktu untuk buang air, buang hajat. Nah, makanya Syekh bin Baz ketika ditanya kadar waktu antara azan dan iqamat itu seperti apa? Beliau menyampaikan tidak ada batasan khusus. Tidak ada batasan khusus. Namun kata beliau selayaknya jarak antara azan dan iqamat itu sejarak orang bisa buang hajat. Jadi Pak, kalau ada orang pas azan itu kebelet pengen BAB, begitu ya, maka dia bisa menuntaskan BAB-nya dengan tenang, ya, tanpa kemudian dia kehilangan atau dia menjadi masbuk dengan gara-gara BAB itu. Nah, orang itu biasanya BAB jaraknya berapa menit? Bisa tenang BAB gitu, tidak kesusu, tidak terburu-buru. Ya mungkin 10 menit ya, 10 menit atau 15 menit atau mungkin kurang dari itu ya, tergantung asupan begitu. Kalau sarapannya 2 piring, BAB-nya biasanya agak lama. Baik, ya setidak-tidaknya antara 5 sampai 10 menit lah begitu ya. Nah, khusus untuk subuh karena fadilah subuh itu tersendiri para jamaah. Ada qobliyah subuh yang sangat dianjurkan, fadilahnya sangat besar. Maka usahakan kalau kita jadi imam masjid ataukah DKM masjid itu berunding diskusi dengan imam untuk bisa menentukan ya kadar jarak antara azan dan iqamat. Nah, untuk subuh tuh tolong dikasih jeda yang lebih panjang, mungkin 15 menit. Kalau di Masjidil Haram kan panjang banget itu. Bisa sampai 20 menit jarak azan subuh ke qomatnya. Untuk apa? Untuk memaksimalkan ya jamaah itu mendapatkan qobliyah subuh. Dan mohon maaf ini Pak, ada satu kebiasaan kita kalau bangun tidur, apa itu? Kalau kita sehat, pencernaan lancar, kebiasaan ketika kita bangun pagi itu adalah BAB. Begitu. Dan ternyata kata para pakar kesehatan pun demikian. Ya, jarak dari bangun tidur sampai jam 8 pagi itu waktu-waktu organ dalam kita membuang kotoran. Begitu ya. Nah, biasanya di saat kita bangun tidur itu kebiasaan yang baik ya, dan itu pertanda pencernaan kita normal. Kalau bangun tidur mesti BAB. Ya, mesti BAB. Atau intinya jarak antara kita bangun tidur sampai jam 8 pagi. Nah, maka ada kalanya mungkin bangunnya kita itu pas azan, terbangunkan oleh azan subuh. Berarti kalau jarak antara azan ke qomatnya agak panjang, nah ini Masya Allah, ini akan memberikan peluang waktu bagi orang-orang yang mungkin bangunnya pas azan, untuk kemudian mereka bisa menuntaskan hajatnya, buang air besarnya, dan mereka tetap bisa melaksanakan qobliyah subuh. Ya kan sayang kalau kemudian terlewat. Ya, qobliyah subuh itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, ini luar biasa. Orang kalau sadar dengan itu saja Pak, dia tidak akan dibuat stres ketika nggak punya duit. Begitu kan? Tidak akan dibuat stres kalau dia di pagi hari tidak punya duit. Kenapa? Karena dia menjadi orang yang paling kaya, mendapatkan dunia dan seisinya. Dunia dan seisinya. Itu orang yang paling kaya di dunia ini. Ya, mendapatkan dunia dan seisinya. Masya Allah. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, sampai di sini pelajaran kita. Semoga bermanfaat insyaallah taala.
Nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Nanti ada pembahasan tentang sholat witir, insyaallah. Jika ada pertanyaan sebelum ditutup, dipersilahkan. Monggo Pak. Sholat apa Pak? Sempurna, kesempurnaan sholat. Salat khusyuk. Barakallahu fikum. Tentang kesempurnaan salat. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, tentu tidak ada seorang pun manusia yang bisa memastikan bahwa amal ibadahnya itu telah sempurna. Sehingga diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala yang berlimpah. Manusia, kita sebagai hamba Allah hanya mampu untuk berikhtiar semaksimal mungkin meraih kesempurnaan dalam setiap ibadah. Adapun hasil aslinya, nilai aslinya seperti apa ibadah kita, tentu bukan kita yang menentukan. Begitu ya. Kalau kita memastikan sah dan tidaknya bisa dipastikan. Tapi untuk diterima, kemudian besaran pahalanya berapa, ini bukan ranah kita. Diterima dan tidaknya amal kita, ini hanya Allah yang tahu. Tapi untuk menentukan apakah sah amal kita ataukah tidak, ini kita bisa menentukannya. Amalan yang dikatakan secara ilmu fikih sah, apakah bisa diterima di sisi Allah? Jawabannya belum tentu. Belum tentu diterima di sisi Allah. Dan tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Makanya kan ada kalam dari para ulama kita, lau anna li sajdatan wahidah. Kalau seandainya aku mengetahui ada satu sujudku saja yang kemudian diterima di sisi Allah, maka tidak ada yang aku cita-citakan di saat itu kecuali kematian. Maksudnya apa? Iya, kalau kemudian kita tahu ada satu sujud kita saja yang diterima di sisi Allah, kemudian kita mati, maka itu sesungguhnya pertanda bahwa kita ini orang bertakwa. Dan Allah menyatakan innama yataqabbalullah minal muttaqin. Hanya saja yang diterima amalnya di sisi Allah itu adalah amal dari orang-orang yang bertakwa. Berarti kalau amal kita diterima di sisi Allah, tandanya kita ini orang bertakwa. Dan orang bertakwa tempatnya surga. Maka sedemikian rupa para ulama. Kalau seandainya aku tahu ada satu saja sujudku yang diterima di sisi Allah, tidak ada yang aku inginkan kecuali kematian. Karena berarti kita orang bertakwa, mati di atas ketakwaan. Nah yang jadi masalah kan kita tidak pernah tahu zuhur yang barusan kita kerjakan itu diterima nggak di sisi Allah. Kalau sahnya mungkin alhamdulillah kita bisa berupaya untuk menjadikan ibadah salat kita itu sah ya dalam ilmu syariat. Nah itu para jamaah. Nah demikian pula besaran pahala yang kita dapatkan. Tidak ada seorang pun manusia yang bisa memastikan berapa besaran pahala yang kita bisa dapatkan. Begitu ya. Maka tentu di tidak tahunya kita tentang apakah diterima dan tidak amal kita. Kemudian ketidaktahuan kita tentang besaran pahala yang akan kita dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala dari ibadah yang kita lakukan, ini jangan sampai membuat kita itu malas. Tetap seharusnya mendorong kita untuk berusaha menyempurnakan ibadah kita. Bagaimana cara menyempurnakan ibadah kita? Tidak hanya sholat, ya ibadah-ibadah yang lain juga sama.
Kita mesti berusaha menyempurnakannya. Cara menyempurnakannya tentu terdiri dari dua unsur ya, dua kategori. Pertama, kita harus berusaha menyempurnakan ibadah hatinya. Ini yang paling pokok, yang paling penting dan paling berat sesungguhnya. Yang kedua, kita berusaha untuk menyempurnakan kaifiatnya secara zahir. Karena tidak ada satupun ibadah kecuali mesti terdiri dari dua unsur ini. Pertama ibadah hatinya, yang kedua ibadah zahirnya. Salat bukan hanya jungkal jumpalit ruku sujud. Ya, ada orang mungkin kaifiat salatnya persis sama seperti yang diajarkan oleh Nabi karena dia belajar kaifiat salat yang sesuai petunjuk Nabi. Namun para jamaah bukan berhenti di situ saja. Dia pun harus berusaha menyempurnakan amal batinnya. Apa amal batinnya itu? Niat yang lurus, begitu ya. Hadirnya hati, menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala di dalam ya, ibadah salatnya. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, terhanyutnya hati, ikutnya hati kita dengan setiap gerakan, dengan setiap bacaan yang kita baca di dalam ibadah salat kita. Nah, kadar ini semakin disempurnakan, maka insya Allah besaran pahalanya akan semakin lebih besar. Begitu ya. Nah, kita kan tidak bisa ya mengkalkulasikan ini kadar khusyuk kita itu berapa sesungguhnya sehingga pahalanya sekian dan sekian. Nah, ini yang berat. Ada kalanya Pak di rakaat pertama kita bisa khusyuk, ternyata di rakaat kedua sudah buyar. Rakaat ketiga balik lagi bisa khusyuk lagi. Di rakaat keempat buyar lagi. Kan begitu manusia ya. Kita ini dalam ibadah begitu. Disitulah nilai perjuangannya. Disitulah nilai pengorbanannya. Dan insya Allah disitulah pahala yang akan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Jadi intinya untuk bisa memaksimalkan, menyempurnakan setiap ibadah yang kita kerjakan, maka sempurnakan dua unsur utama dari ibadah ini. Yang pertama unsur hati berupa keikhlasan dan menghadirkan keagungan Allah di saat kita beribadah. Yang kedua berusahalah ya secara zahir amal ibadah yang kita kerjakan itu berkesesuaian, cocok dengan syariat, cocok dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kalau kita berupaya ke arah situ, mudah-mudahan kesempurnaan ibadah bisa kita dapatkan. Dan tentu harapan besarnya pahala yang kita dapatkan pun sesuai dengan kualitas ibadah kita tersebut. Demikian itu Pak ya. Allahu a'lam bishawab. Maka berarti kunci utamanya lagi tidak ada jalan menuju ke sana kecuali dengan kita terus belajar dan berusaha mempraktekkan apa yang kita pelajari. Itu. Allahu a'lam bishawab. Saya kira cukup. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.